tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Kita percaya Amen. bahwa Dia mengasihi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dia terus menyatakan kebaikan, cinta, kasih sayangnya kepada kita sebagai orang percaya. Dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian dari berbagai denominasi, gereja, dari berbagai STT, dan juga dari berbagai tempat baik di dalam dan di luar negeri. Kembali kita akan masuk di webinar pada malam ini dengan big time kita, isu-isu kontekstual pelayanan pastoral. Secara khusus pada malam ini kita akan membahas tentang gembala sidang yang ideal. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hannes PhD, di mana webinar ini diselenggarakan atas kerjasama dengan STT IKAT Jakarta. Mari kita berdoa untuk memulai kegiatan ini. Kami bersyukur padamu Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, betapa kami berterima kasih untuk semua karya-Mu yang indah. Mengampuni semua kesalahan pelanggaran dan dosa kami, memberikan damai, sukacita, ketenangan kepada kami. Terima kasih untuk semua teman-teman, sahabat yang luar biasa, kakak, adik, om, tante, orang tua, opa, oma, yang bisa join bersama-sama di webinar ini. Engkaulah yang memberikan dan menyatukan kami ada di webinar ini. Semua terjadi karena untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya kami mempersembahkan webinar ini sebagai bagian daripada ibadah kami kepadamu ya Tuhan. Mari Tuhan urapi, jamah, kuduskan, dan berkati. Roh Kudus yang hebat, terjemahkan di dalam hati dan pikiran kami, apa yang menjadi kehendak-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam grup webinar ini. Terpuji nama-Mu, dari awal hingga akhirnya webinar ini kami mohon berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Darah Restu bungkus, kemuliaan, kasih sayang, kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Ini doa kami bersama, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Allah yang luar biasa, yang mengasihi, yang mencintai kita, selalu bersama-sama dan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Saat ini kita akan memasuki webinar ini dengan tema gembala sidang yang ideal. Tentu kalau kita perhatikan secara spiritual, ya, tidak ada gembala yang lebih hebat daripada Yesus Kristus itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang paling ideal dari segala sesuatu. Nah, kita perlu melihat apa yang ditulis oleh Alkitab terkait dengan gembala yang ideal. Kita mulai dengan pengertian dari gembala itu sendiri. Nah, gembala mempunyai tanggung jawab yang besar. Ia harus tunduk kepada gembala agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, kata gembala dalam bahasa Latin itu pastor, dalam bahasa Yunani poimen, artinya dalam bahasa Inggris shepherd. Nah, buku Ensiklopedia Alkitab Masa Kini menyatakan bahwa gembala berarti orang yang menggembalakan ternak dan yang mengasuh dan membina manusia, yaitu gembala yang bersifat ilahi. Artinya gembala-gembala atas jemaat, ya, kalau kita bicara gembala sidang. Gembala secara metafor atau secara rohani itu digunakan dalam perjanjian baru menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai gembala agung, dan orang-orang menggembalakan umat Allah seperti Yesus Kristus juga disebut sebagai gembala. Nah, kalau kita perhatikan Efesus 4 ayat 11, itu menjelaskan bahwa gembala adalah salah satu jabatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaatnya. Kualifikasi gembala sidang yang ideal itu setidaknya meliputi 4 hal. Pertama itu komitmen yang ditunjukkan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
yang terlihat pada upaya mengenal dan taat kepadanya. Artinya dia sudah tidak punya kepentingan atau keinginan bagi dirinya sendiri lagi, tetapi dia melihat segala sesuatu terkonek dengan panggilannya untuk taat. Ya, satu bentuk komitmen yang tidak ternilaikan lagi, satu penyerahan yang total untuk mengikuti panggilan Tuhan melayani atau menggembalakan domba-domba atau umat Allah. Nah, yang kedua itu conviction, artinya terlihat melalui pikirannya secara Kristiani dalam seluruh aspek hidupnya. Jadi gaya hidupnya itu, stylenya itu sudah Christ center, menunjukkan satu kehidupan yang betul-betul menjadi orang Kristen yang sejati. Ini tidak mudah, tapi dia tidak merasa terpaksa untuk melakukan itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa itulah yang menjadi panggilannya sebagai pastor, sebagai gembala. Kemudian yang ketiga itu disebut dengan kompetensi. Artinya dia memiliki kemampuan suatu cara-cara yang mengacu pada kitab suci. Jadi dia tidak akan pernah melakukan pelayanan itu melanggar ataupun ada di gray area, area yang abu-abu. Dia tetap konsisten dan tidak bisa terbelikan dengan apapun juga akan model, cara, pola yang dia lakukan, karena dia tahu bahwa pelayanan ini urusannya lebih kepada Tuhan itu sendiri, bukan kepada dirinya atau manusia. Sehingga pertanggungjawaban yang diberikan itu lebih bersifat vertikalis, kemudian secara horizontalis. Yang keempat itu karakter. Nah, apakah ia sedang bertumbuh ke arah seperti Kristus itu menjadi sesuatu banget. Yang namanya gembala juga manusia. Pasti punya kelemahan dan kekurangan. Yang namanya gembala juga adalah pribadi yang tidak akan pernah mampu menyenangkan, mengikuti semua yang jemaat inginkan atau harapkan. Tetapi yang perlu dilihat, yang paling utama di atas semuanya adalah karakter. Dia bisa melakukan kesalahan, dia bisa melakukan dosa. Saya tidak bermaksud mentoleransi itu, tetapi itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, bukan bermaksud membenarkan, namun yang paling penting adalah apakah gembala itu bertumbuh ke arah Kristus atau tidak. Jika ada sesuatu yang buruk, dalam waktu yang lama setelah melewati proses yang panjang, dia tidak mengalami perubahan, itu artinya dia bukan gembala yang bertumbuh ke arah Kristus. Nah, kualifikasi gembala sidang yang ideal itu dapat diidentikan dengan kepemimpinan gereja lokal sebenarnya ya. Jadi kalau gembala sidang itu tidak bisa jauh dengan gereja lokal. Susah kita berkata bahwa dia gembala kalau dia tidak punya gereja lokal ya, dia tidak memimpin gereja lokal ya. Pemimpin di gereja lokal dapat juga disebut sebagai gembala ataupun mungkin ada yang disebut sebagai penatua. Tergantung gerejanya ya, organisasinya ya. Nah, penatua dalam bahasa Yunani itu disebut presbuteros. Menunjuk kepada orang yang mempunyai otoritas, dihormati dan tidak bertindak sebagai seorang yang diktator. Penatua itu melakukan kunjungan ke jemaat-jemaat, mendoakan dan memberikan nasihat atau dorongan. Makanya kunci utama menjadi seorang gembala ataupun sebagai penatua itu apa? Visit ataupun juga yang disebut dengan besuk. Apakah itu jemaatnya lagi sakit secara fisik atau tidak, harus tetap dilakukan kunjungan. Sebaiknya kalau jumlahnya belum terlalu banyak, idealnya gembala itu sebulan bisa mengunjungi jemaat lokalnya. Idealnya loh ya. Sebut saja populasinya 100 orang, begitu ya.
Tapi kalau populasinya sudah di atas itu, saya kira tidak bisa sebulan sekali lah ya. Kalaupun dia tidak bisa mengunjungi jemaat, maka sebaiknya dia mengutus pengerja-pengerja untuk datang mengunjungi jemaat itu. Jemaat itu dengan gembala itu hubungannya bukan hanya every Sunday, tapi juga semestinya anytime. Ingin menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa gembala harus memiliki jemaat. Jemaat harus merasa memiliki gembala. Saya ulangi. Gembala harus merasa memiliki jemaat. Jemaat harus merasa memiliki gembala. Itu prinsip pastoral yang tidak boleh dilupakan. Nah, peserta webinar yang diberkati Tuhan, seorang gembala itu memiliki fungsi yang sama dengan penilik jemaat. Ataupun penatua itu sama memiliki fungsi seperti penilik jemaat yang disebut dalam bahasa Yunani adalah episkopos, yang berarti memperhatikan seperti halnya seorang gembala. Nah, istilah episkopos ini menekankan pada pekerjaan atau fungsi seorang penatua, yaitu memberi makan dan merawat kawanan domba Allah yang dipercayakan kepadanya. Penilik jemaat atau episkopos ini pada waktu disebut di dalam Alkitab ini, di dalam 1 Timotius seperti yang dimaksudkan oleh Paulus itu sebenarnya adalah tuan rumah dari jemaat yang beribadah di rumahnya sendiri. Jadi pada masa lalu itu gembala penilik jemaat itu membuka rumahnya untuk ibadah, gitu ya. Dan karena itu dia disebut sebagai penilik, itu latar belakangnya. Pengawas, gitu ya, atas pertemuan jemaat, satu jabatan yang kemudian berkembang disebut sebagai penatua. Kalau sekarang ini di masa kini bisa disebut juga tua-tua sidang. Kalau mau disebut tua sidang boleh, ataupun juga sebagai gembala, walaupun ada yang membedakan antara penatua dan gembala. Ya. Ada lagi yang menyatakan ketua majelis. Nanti kita diskusikan lah ya. Jabatan penilik jemaat itu adalah jabatan yang diangkat atau dipilih. Nah, itu sebabnya tugas penilik jemaat itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Nah, istilah penilik jemaat dipakai secara bergantian yang menunjuk pada jabatan yang sama. Perbedaannya adalah kalau presbuteros itu menekankan pada wibawa dari jabatan, sedangkan episkopos itu menekankan pada pekerjaannya. Jadi yang disebut dengan penilik jemaat itu lebih kepada, kalau di episkopos lebih kepada hal-hal yang bersifat praktikal. Sementara kalau dia dikaitkan dengan sebutan presbuteros, ya, maka itu lebih menekankan kepada kewibawaan atau spiritualitas. Karena penatua itu kan juga disebut presbuteros. Penilik jemaat itu disebut episkopos. Nah, kalau penatua itu lebih menekankan kepada kewibawaan spiritual, sementara episkopos itu lebih menekankan kepada melakukan pekerjaan itu sendiri. Jadi kalau penatua itu lebih kepada kewibawaan spiritual, sementara penilik jemaat itu lebih kepada melakukan sesuatu yang menjadi pekerjaan di dalam pelayanan. Nah, gembala sidang yang ideal adalah orang yang terpanggil untuk memimpin kumpulan orang-orang percaya di sebuah gereja lokal dengan cara memberi makan, menjaga, ya, menuntun agar sampai ke tujuan akhir, yaitu apa? Kehidupan yang kekal sebagaimana yang diharapkan. Nah, kita perhatikan apa yang dikatakan di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 sebagai kajian utama dari gembala sidang yang ideal, ya. Saya akan bacakan. Teks terjemahan baru bahasa Indonesia ini menyatakan demikian, ya. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah.
Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman Allah. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, penilik jemaat dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru itu menggunakan kata episkopos, yaitu seorang yang mempunyai kewibawaan pastoral, gembala, dan menginginkan pekerjaan yang indah atau yang baik. Jadi episkopos itu sendiri, penilik jemaat itu sebenarnya adalah gembala sidang, ya. Nah, jabatan gembala sidang itu bukan suatu kehormatan atau keuntungan yang bersifat duniawi, tetapi merupakan pekerjaan yang indah serta berharga di mata Tuhan. Nah, penilik jemaat atau gembala ini menuntut tanggung jawab yang luar biasa. Artinya dirinya harus menunjukkan tanggung jawab tersebut. Karena butuh yang namanya kesungguhan dalam menjalankan tugas. Itu bukan sekedar jabatan atau posisi, tetapi lebih kepada responsibility. Nah, jabatan penilik jemaat atau gembala ini harus dikerjakan dengan baik. Karena jabatan tersebut dikatakan apa? Sangat mulia. Dengar baik-baik. Jangan ada lagi yang minder, jangan ada lagi yang merasa rendah diri, jangan lagi ada yang merasa malu, jangan lagi ada yang merasa terhina, jangan lagi merasa tidak ada nilainya kalau Anda memilih ataupun juga merespon calling, panggilan untuk menjadi hamba Tuhan atau gembala sidang. Itu dikatakan oleh Alkitab adalah satu jabatan yang sangat mulia, indah, terhormat, baik di hadapan Allah maupun manusia. Penilik jemaat itu identik dengan gembala sidang. Nah, dikatakan gembala sidang yang ideal itu ada di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Seperti apa? Pertama itu gembala sidang harga mati. Harus dewasa rohani. Itu bisa dilihat dari 1 Timotius 3 ya. Ayat 2a, C, D, E, F, kemudian ayat 3, 6, dan 7. Nah, kedewasaan rohani dari seorang pemimpin di dalam gereja sangatlah penting. Kedewasaan rohani dari seorang pemimpin gereja akan tercermin dari sikapnya dalam kehidupan sehari-hari, serta ketika responnya dalam menghadapi persoalan atau kesulitan. Jadi gembala sidang itu akan kelihatan ketika dia berhadapan dengan masalah, seperti apa responnya dan caranya, kira-kira dia mau menyelesaikan menghadapinya seperti apa. Kelihatan sekali di situ kondisi spiritual daripada gembala itu. Makanya gembala yang dipakai Tuhan secara luar biasa itu umumnya adalah gembala yang mampu melewati permasalahan-permasalahan baik untuk dirinya, keluarganya, maupun jemaat ataupun juga majelis yang dihadapi. Nah, ketika dia mampu melewati semuanya itu dengan baik dan responnya positif, itu menjadi satu keteladanan yang luar biasa yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga, karena orang-orang yang ada di sekitar itu melihat secara langsung bagaimana gembala punya cara menghadapi masalah di dalam memimpin pelayanan. Baik, gembala sidang yang dewasa itu adalah gembala sidang yang tak bercacat. Ayat 2 menyatakan karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat.
Istilah Yunani seorang yang tak bercacat itu diterjemahkan dari Lembaga Alkitab Indonesia dari istilah Alkitab bahasa Yunani Perjanjian Baru itu anepilemton. Merupakan bentuk adjektif akusatif maskulin singular dari akar kata anipilemtos. Secara gramatikal dapat diartikan seorang yang sifatnya tidak bercacat. Sifat ini harus dimiliki oleh setiap gembala. Nah, istilah anepilemtos itu digunakan untuk menyatakan seorang yang tidak bisa diganggu-gugat, tak tergoyahkan dan tak bercelah. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Timotius 3 ayat yang kedua, 5, 7, pasal 6 ayat 14 ya. Jadi setiap gembala berdasarkan hasil analisis historikal seharusnya tidak bisa diganggu-gugat secara moral atau tak bercelah. Tak bercacat yang dimaksudkan adalah berperilaku benar yang terlihat dalam rumah tangga, sosial, dan bisnis. Tak bercacat juga bermakna memiliki reputasi yang baik atau menjadi teladan bagi semua orang. Tak bercacat juga harus ditunjukkan oleh janda-janda. Jadi bukan hanya penilik jemaat, tetapi juga sifat itu harus ditunjukkan oleh para janda-janda, para gembala sampai kedatangan Tuhan. Dalam konteks ini ya. Makanya gembala sidang yang kena isu aja sudah kalah itu. Belum terbukti aja ya, kena isu aja itu sudah istilahnya seperti ayam yang kelepek-kelepek tuh. Itu sebabnya harus mendoakan gembala dan harus berhati-hati. Kenapa? Ada cacat saja itu sudah menjadi masalah yang serius. Kemudian yang kedua, dapat menahan diri. Ayat 2C menyatakan dapat menahan diri. Istilah dapat menahan diri ini diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam Perjanjian Baru, nepalion, merupakan bentuk adjektif akusatif maskulin singular dari akar kata nepalios. Secara gramatikal itu diartikan seorang yang sifatnya dapat menahan atau menguasai diri. Sifat menahan diri, menguasai diri, tidak emosional, tidak mudah terpancing, tenang, ya, tidak mudah dikomporin, harus dimiliki oleh gembala. Harus ada pada sifat seorang gembala. Nah, perhatikan. Istilah nepalois ini digunakan dalam Perjanjian Baru bermakna dapat menahan diri, merupakan persyaratan untuk masuk ke dalam golongan bishop. 1 Timotius 3 ayat 2, diaken perempuan Titus 2 ayat 2, maupun penatua Titus 2 ayat yang kedua. 1 Timotius 3 ayat 2, pasal 3 ayat 8, merupakan teks paralel yang menjelaskan bahwa dapat menahan diri itu identik dengan pengendalian diri atau kemampuan menjernihkan pikiran yang sangat diperlukan untuk pelayanan. Jadi setiap gembala berdasarkan analisis historikal seharusnya dapat menahan diri atau mengekang diri atau memiliki kemampuan berpikir yang jernih supaya bisa melayani, melakukan tugas-tugas penggembalaan. Nah, kualifikasi kedua gembala sidang yang ideal adalah apa? Dapat menahan diri. Jadi dapat menahan diri yang dimaksudkan itu apa? Dapat dihubungkan dengan kemampuan untuk tidak menggunakan anggur yang dapat mengakibatkan mabuk. Dapat menahan diri merupakan perwujudan dari pengendalian diri yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan. Bukan cuma tidak tersentuh oleh alkohol loh ya, tapi juga tidak emosional. Jangan main pecat di dalam pelayanan pastoral. Jangan pernah usir majelis ataupun juga pengerja yang nanduk kita sebagai gembala sidang. Tenang saja, banyak menangis di kaki Tuhan dan mendoakan
bukan berarti Anda kalau tidak mengambil sikap yang tegas, Anda kalah atau lemah. Bukan begitu. Kita sebagai gembala harus lebih dapat menguasai diri. Sembari berdoa, pada waktunya Tuhan akan berperkara sendiri atau dia menggunakan orang lain untuk mengatasi masalah yang membuat Anda tertekan, dijepit, ataupun juga disusahkan oleh orang lain di dalam pelayanan penggembalaan. Nah, gembala sidang yang dewasa rohani yang ketiga itu adalah bijaksana. Ayat 2 menyatakan bijaksana. Istilah bijaksana itu diterjemahkan dari Lembaga Alkitab Indonesia dari istilah Perjanjian Baru itu soprona, merupakan bentuk adjektif aktif maskulin singular dari akar kata sopron. Secara gramatikal diartikan seorang yang sifatnya bijaksana. Bijaksana dalam mengambil berbagai keputusan tepat untuk memecahkan berbagai masalah. Sifat ini harus dimiliki oleh setiap gembala. Istilah sopron digunakan untuk menyatakan sehat jasmani, selamat untuk hidup kekal, pikiran yang sehat, kemampuan mengendalikan diri dan bijaksana. Jadi setiap gembala berdasarkan analisis historikal seharusnya bijaksana yang dimulai telah menerima Yesus. Jadi bijaksana dalam pelayanan penggembalaan itu tidak akan pernah jika tidak dimulai dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi sehingga dia memperoleh hidup yang kekal, sehat fisik dan pikiran sehingga dapat melakukan tugas-tugas penggembalaan dengan baik. Bijaksana harus dimiliki oleh seorang penilik jemaat atau gembala sidang karena digunakan untuk mengatur rumah Allah. Setiap laki-laki dan perempuan-perempuan tua juga harus hidup bijaksana sebagai tanda beribadah kepada Allah. Yang keempat itu sopan. Sopan dalam terjemahan Yunani itu kosmion, merupakan bentuk adverb akusatif maskulin singular dari akar kata kosmios. Secara gramatikal diartikan seorang yang sifatnya sopan, menjunjung tinggi tata krama. Sifat ini harus dimiliki oleh setiap gembala. Nah, kata kosmios itu digunakan untuk menyatakan sikap yang baik, santun dan terhormat yang dapat dicontoh melalui perempuan yang menghias dirinya dengan cara yang sopan, dan bisop atau gembala yang ditunjukkan dengan kedisiplinan hidup terhormat. Nah, jadi setiap gembala itu berdasarkan analisis historikal seharusnya bersikap sopan, menunjukkan disiplin, terhormat. Nah, dengan demikian melaksanakan tugas-tugas penggembalaan dengan baik. Sikap sopan ini dapat dikaitkan dengan perempuan yang berdandan dengan sopan. Sopan berarti berkelakuan tertib dan anggun. Suatu sifat yang dihasilkan dari kelakuan yang tertib, memiliki tata krama yang baik di dalam pergaulan. Kemudian yang kelima itu suka memberi tumpangan, ya. Nah, ayat 2 menyatakan suka memberi tumpangan, itu diterjemahkan dari bahasa Yunani philoxenon, merupakan adjektif akusatif maskulin singular dari akar kata philoxonos. Secara gramatikal diartikan seorang yang sifatnya suka memberikan tumpangan, suka memberikan penginapan, atau bersikap ramah kepada manusia. Nah, sifat ini harus dimiliki oleh setiap gembala. Sifat philoxenon ini ya digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang itu suka memberi tumpangan yang dapat dilakukan kepada semua orang. Namun yang terutama ditunjukkan kepada orang percaya, ya. Suka memberi tumpangan itu dapat dilakukan bila memiliki kasih agape, dan bisop atau gembala harus menjadi teladannya. Jadi setiap gembala berdasarkan analisis historikal seharusnya menjadi teladan untuk cenderung memberikan tumpangan yang harus dilakukan dengan kasih agape atau kasih ilahi. Suka memberi tumpangan harus dimiliki oleh seorang penilik jemaat dan gembala sidang karena digunakan untuk mengatur rumah Allah,
memberi tumpangan tidak boleh dilakukan dengan bersungut-sungut, melainkan dilakukan dengan sukacita. Kemudian bukan peminum. Ayat 2 menyatakan bukan peminum, itu dalam naskah Yunani dipergunakan istilah me paroinon. Me itu adalah bentuk partikel yang artinya not atau tidak. Istilah paroinon ini merupakan bentuk adjektif akusatif maskulin tunggal dari akar kata parainos. Jadi istilah me paroinon ini secara gramatikal dapat diartikan tidak atau bukan pemabuk, atau tidak menjadi budak anggur. Nah, sifat ini harus dimiliki oleh setiap gembala sidang. Istilah me paroinon digunakan untuk menyatakan bahwa setiap orang percaya seharusnya penuh dengan roh Allah, bukan mabuk oleh anggur. Minum anggur sedikit untuk kesehatan diperbolehkan, tetapi harus dihindari bila berlebihan. Jadi setiap gembala itu seharusnya tidak boleh cenderung minum anggur yang dapat memabukkan. Sebab hal ini mengganggu kredibilitas dan aktivitas dalam pelayanan penggembalaan. Tidak boleh meminum minuman yang beralkohol karena minuman tersebut bisa memabukkan. Setiap penilik atau gembala sidang tidak boleh tergoda atau berkumpul dengan para pemabuk, apalagi suka meminum minuman yang beralkohol, karena hal tersebut dapat memabukkan. Nah, tuntutan tersebut menjadi standarisasi bagi setiap orang percaya, terlebih lagi gembala sidang. Kalau jemaat jadi larang mabuk, apalagi gembala sidangnya. Kemudian bukan pemarah. Nah, dalam naskah Yunani itu dipergunakan istilah me plekten. Me merupakan partikel yang artinya not, plekten merupakan non akusatif maskulin singular dari kata plektes. Jadi istilah me plekten secara gramatikal itu dapat diartikan tidak atau bukan seorang pemarah, bukan seorang yang suka berkelahi, atau bukan seorang yang kasar. Hal ini dimiliki oleh siapa, Pak? Gembala sidang, wajib. Nah, istilah plektes digunakan untuk menyatakan seorang yang menjadi tukang pukul atau pembuat kericuhan sebagaimana dinyatakan dalam 1 Timotius 3 ayat 3. Nah, kalau meplektes berarti tidak membuat kericuhan atau bukan tukang pukul, begitu loh. Nah, kalau kita perhatikan Titus 1 ayat yang ke-7 sama ya. Jadi setiap gembala sidang itu tidak boleh menjadi tukang pukul atau pembuat kericuhan. Bukan pemarah adalah orang yang tidak suka memukul, orang yang tidak suka berkelahi, adalah orang yang tidak suka menggertak. Nah, penilik atau gembala jemaat tidak boleh suka bertengkar, tidak boleh memukul, tidak boleh berkelahi, tidak boleh suka menakut-nakuti, menggertak orang lain. Sebaiknya bersikap ramah terhadap semua orang, terutama jemaat yang dilayani. Kemudian apa? Pendamai. Nah, istilah yang digunakan dalam naskah Yunani itu apa? Amakon, merupakan bentuk adjektif normal akusatif maskulin singular dari akar kata amakos. Nah, secara gramatikal itu dapat diartikan seorang yang sifatnya pendamai. Sifat ini harus dimiliki oleh setiap gembala. Setiap penilik atau gembala jemaat harus menjadi pendamai. Tidak boleh memfitnah dan harus bersikap lemah lembut terhadap semua orang, terutama jemaat yang digembalakan. Kemudian bukan hamba uang. Nah, istilah yang digunakan dalam naskah Yunani itu adalah apilarguron, merupakan bentuk adjektif akusatif maskulin singular dari akar kata apilarguros. Secara gramatikal diartikan seorang yang sifatnya tidak mencintai atau menghamba kepada uang, atau bukan yang tamak uang. Nah, sifat ini harus dimiliki oleh gembala. Istilah apilarguros digunakan untuk menyatakan tidak tamak atau menjadi hamba uang, tidak cinta uang, atau bebas dari jerat uang. Jadi gembala itu seharusnya bebas atau tidak diperhamba uang. Dengan demikian dia bisa fokus dalam melakukan tugas-tugas penggembalaan.
Setiap penilik atau gembala jemaat tidak menerima suap atau diperhamba oleh uang. Gembala jemaat harus mampu mencukupkan segala kebutuhan finansialnya dengan apa yang ada, sebab Tuhan selalu menyertai untuk memberkati. Kemudian bukan seorang yang baru bertobat. Ya, istilah dalam Alkitab itu jangan seorang yang baru bertobat. Naskah Yunani menggunakan istilah neoputon. Me itu partikel artinya not, ya. Kemudian neoputon itu adjektif akusatif maskulin singular dari akar kata neoputos. Secara gramatikal diartikan seorang yang sifatnya atau bukan baru bertobat atau bukan bayi rohani. Ini harus dimiliki oleh sifat gembala. Gembala tidak boleh bayi rohani. Gembala tidak boleh orang yang baru bertobat. Istilah meneuputon digunakan untuk menjelaskan orang yang bukan baru bertobat atau baru on fire, baru cinta mula-mula, baru menyala-nyala di dalam Tuhan. Belum boleh. Bukan orang yang baru menyesuaikan dengan kekristenan. Jadi gembala itu berdasarkan analisis historikal kita ketahui seharusnya bukan orang yang baru bertobat. Sebab orang yang demikian belum berpengalaman secara rohani sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan tugas-tugas penggembalaan. Nah, penilik atau gembala jemaat itu tidak boleh baru bertobat. Kenapa? Karena orang yang baru bertobat kalau jadi gembala itu berpotensi merendahkan orang lain. Dia akan lebih mudah menuding orang lain, belum matang secara spiritual. Ya. Sekalipun dia sudah menerima Yesus secara pribadi, dia perlu waktu untuk membuktikan kematangannya di dalam kekristenan. Ya. Nah, jika seorang yang baru bertobat dipaksa menjadi gembala, maka potensi sombong ada. Dan itu sangat berbahaya, bisa mengakibatkan dia jatuh di dalam dosa. Terjadinya sombong rohani itu kenapa? Dikarenakan seorang telah memangku jabatan sebagai gembala. Walaupun belum teruji oleh waktu, akibatnya kena hukuman. Dituding iblis karena congkak. Kemudian mempunyai nama baik. Istilah dalam bahasa Yunani itu dipergunakan kata marturian kalen egein. Marturian itu merupakan bentuk non akusatif feminim tunggal, ya, dari akar kata marturia. Istilah marturia itu berarti reputasi. Sedangkan kalen itu merupakan bentuk adjektif akusatif feminim tunggal, ya, dari akar kata kalos. Jadi istilah marturian kalen egein secara gramatikal itu sebaiknya diterjemahkan hal mempunyai reputasi atau kesaksian yang baik secara terus-menerus. Suatu tujuan dari persyaratan untuk menjadi seorang gembala. Jadi setiap gembala sidang yang ideal itu tak bercacat, menjadi suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap, mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, bukan baru bertobat. Ini menjadi penting. Ya. Nah, istilah marturia di tulisan-tulisan Yohanes itu digunakan terkait dengan menjadi saksi yang baik di pengadilan. Memberi laporan yang baik, dan Paulus adalah orang yang telah membuktikan dirinya sebagai saksi Injil yang baik. Jadi setiap gembala itu seharusnya mempunyai nama baik atau hidup yang menjadi kesaksian yang positif, sehingga bisa menyaksikan Injil atau melakukan tugas-tugas penggembalaan dengan baik. Penilik atau gembala jemaat harus memiliki gaya hidup yang benar sesuai standar Alkitab. Kesaksian hidup yang baik dari gembala jemaat harus terbukti sehingga tidak dapat disangsikan
oleh jemaat dan masyarakat. Artinya tidak ada cacat celah yang bisa dijadikan celah untuk menuding dia. Kesaksian hidup yang dimaksudkan itu dapat berupa apa? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan melakukan yang baik terhadap semua orang. Gembala jemaat harus berbuat baik yang didasarkan pada kasih Allah dan dilakukan dengan setia. Selain kualifikasi spiritual, gembala sidang itu harus dewasa, maka kita juga harus memperhatikan bahwa gembala sidang itu harus memimpin keluarganya dengan baik. Ya. Bagaimana memimpin keluarga yang baik itu? Dikatakan dia hanya punya ya satu istri atau menjadi suami dari satu istri dan menjadi kepala keluarga yang baik. Bukan hanya punya istri satu tapi menjadi kepala keluarga yang baik. Nah, suami dari satu istri. Kita perhatikan ya, istilah Yunani menggunakan kata mias gunaikos andra. Yang dapat diterjemahkan, mias itu adjektif kardinal genitif feminim singular dari akar kata is, ya, artinya satu, dan gunaikos itu merupakan bentuk noun genitif feminim tunggal dari akar kata gune yang artinya istri. Nah, istilah andra itu merupakan bentuk noun akusatif maskulin singular dari akar kata aner yang artinya suami. Jadi istilah mias gunaikos andra secara gramatikal itu diartikan apa? Seorang suami yang mempunyai hanya satu istri. Ini sifat yang harus dimiliki oleh setiap gembala. Nah, istilah eis itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang bersifat tunggal, sekali untuk semua. Sesuatu yang unik, sesuatu yang bulat, sesuatu yang menunjukkan hanya satu. Nah, secara teologis, ini diketahui juga bahwa Allah adalah satu, Ulangan 6 ayat 4. Dan tidak ada yang lain, Markus 12 ayat 29. Asal-usul dan tujuan dunia adalah satu di dalam Tuhan. Sejarah dan sejarah keselamatan adalah satu hal di dalam Kristus. Nah, peraturan yang keluar dari kesatuan itu atau satu itu disebut apa? Dualisme. Kita hanya bisa melayani satu Tuhan, tidak bisa dualisme. Matius 6 ayat 24 ya. Ada kesatuan dengan Kristus yang tidak dapat diganggu-gugat sebagai orang percaya, 1 Korintus 16 ayat 7 yang menjadi gambaran pernikahan. Atau pernikahan itu adalah gambaran daripada hubungan Kristus dengan jemaat yang menyatu. Menjadi dasar pernikahan hubungan Kristus dengan jemaat yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang disebut dalam keluarga itu lembaga pernikahan. Efesus 5:31. Jadi setiap gembala berdasarkan analisis historikal itu seharusnya memiliki satu istri. Idealnya hanya satu istri. Bukan idealnya ya. Idealnya dia beristri, gitu maksud saya. Bukan idealnya satu istri kemudian dua istri boleh, bukan. Poligami, poliandri tidak ada dalam kamus kekristenan maupun juga apalagi maksud saya dalam penggembalaan. Satu istri untuk selama-lamanya ya, kecuali maut atau kematian. Kesatuan suami istri dalam pernikahan merupakan gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Gembala yang memiliki satu istri juga didasarkan pada pemikiran teologis bahwa Allah itu satu adanya. Gembala sidang itu tidak boleh berpoligami, tidak tersangkut dengan masalah seksual, baik untuk masa lalu maupun masa kini. Gembala sidang harus menunjukkan kemurnian atau kesucian dalam pernikahan yang dibuktikan dengan setia terhadap istri sendiri dan tidak melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Kemudian yang kedua adalah kepala keluarga yang baik. Dalam naskah Yunani itu menggunakan istilah tou idio oiko kalos. Ya, tou itu merupakan bentuk definit artikel genitif maskulin singular
dari akar kata ho. To itu bisa diartikan the dalam bahasa Inggris ya. Istilah idio merupakan bentuk adjektif genitif maskulin tunggal dari akar kata idios yang artinya sendiri. Nah, to idiom dapat diartikan kepunyaan pribadi atau sendiri. Nah, istilah oiko itu merupakan bentuk noun genitif maskulin tunggal dari akar kata oikos. Istilah oiko itu sendiri berarti keluarga. Jadi istilah kalos yang merupakan bentuk adjektif itu menerangkan sifat yang dapat diartikan dengan baik. Jadi istilah to idio oiko kalos secara gramatikal dapat diartikan seorang kepala keluarga itu sendiri memiliki sifat yang baik. Dan ini harus dimiliki oleh gembala. Nah, penggunaan istilah kalos ya, terkait dengan bishop atau gembala atau diaken dalam melayani, bila pelayanan dilakukan dengan baik, mengajarkan doktrin yang benar dengan berfokus pada Kristus, maka akan dipuji atau memiliki nama baik dan mendapatkan kedudukan yang baik. Nah, kepala keluarga yang baik memelihara atau mendidik keluarganya dengan lembut. Gembala sidang seharusnya seorang yang mampu mengendalikan atau membina keluarga sendiri dengan lembut. Kemampuan tersebut menjadi standar kelayakan untuk memimpin atau membina jemaat yang dilayani. Kemudian gembala sidang yang memiliki kemampuan bukan hanya dewasa rohani, bukan hanya mampu memimpin keluarganya dengan baik, tetapi juga dia memiliki kemampuan. Ayat 2 berkata, cakap mengajar orang. Dalam naskah Yunani disebut didastikon. Merupakan bentuk adjektif akusatif maskulin singular dari akar kata didastikos. Secara gramatikal diartikan seorang yang sifatnya cakap atau mahir di dalam mengajar. Nah, sifat ini harus dimiliki oleh setiap gembala. Bagaimana bisa Bible study, bagaimana bisa apologetika, ya, ataupun juga yang lainnya kalau dia tidak cakap mengajar. Nah, istilah didastikon ini kan bicara kemampuan kan, digunakan untuk menyatakan bahwa seorang bishop atau gembala harus bisa cakap mengajar dibandingkan dengan guru-guru palsu. Jadi setiap gembala berdasarkan analisis historikal itu mestinya cakap, kreatif, mampu mengalahkan pengajar-pengajar atau guru-guru palsu yang menyesatkan umat Allah. Seorang gembala sidang itu harus orang yang mampu mengajar kebenaran firman Tuhan secara alkitabiah agar tidak sesat. Tuntutan syarat cakap mengajar ini ya adalah merupakan satu kondisi yang harus dimiliki oleh setiap gembala karena adanya kekhawatiran ajaran-ajaran sesat atau palsu itu bermunculan. Jadi syarat kemampuan mengajar itu sangat diperlukan untuk menyaring pemimpin-pemimpin jemaat yang benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, setelah melihat semuanya itu, maka saya memberikan rekomendasi untuk gembala sidang yang ideal. Seorang yang terpanggil untuk menjadi penilik atau gembala sidang tidak boleh malu mengerjakan tugas-tugas penggembalaan, sebab panggilan menggembalakan jemaat adalah mulia dalam penilaian Allah. Apakah jemaatnya kecil, jumlahnya sedikit? Apakah jumlah jemaatnya banyak atau besar? Semua harus dilihat di dalam kasih karunia Allah. Dan tidak ada yang merasa minder, terhina, malu ketika bertemu orang lain dan memperkenalkan dirinya ketika ditanya, saya adalah gembala sidang. Jemaat, gembala jemaat. Setiap orang yang melakukan tugas penggembalaan ya, itu harus melihat bahwa panggilan itu mulia. Mulia. Bahwa dirinya harus mempersiapkan
melengkapi, untuk memiliki sifat-sifat karakter sebagai gembala. Dikatakan tadi, tak bercacat, suami dan satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang dari kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Seorang gembala adalah pemimpin yang memimpin jemaat, bukan bos. Seorang gembala bukan hanya memenuhi kebutuhan rohani, namun juga menolong jemaat yang mengalami kesulitan. Seorang gembala harus terbukti mampu memimpin keluarganya dengan baik, sehingga dipercaya oleh jemaat untuk memimpin atau membina umat Allah. Nah, itu sebabnya jangan sekali-kali orang baru bertobat diangkat jadi gembala. Orang yang baru bertobat belum matang secara rohani untuk memimpin jemaat. Kalaupun dipaksakan, bisa menjadi sombong rohani. Dibutuhkan kematangan rohani untuk menjadi gembala sidang, ya, supaya bisa memimpin jemaat dengan baik. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Adanya kewibawaan atau kredibilitas sebagai gembala, mempunyai nama baik. Bukan hanya di kalangan jemaat, namun juga di masyarakat pada umumnya. Itu gembala sidang. Nah, kalau dipaksakan tidak memenuhi kualifikasi ini, dia tidak menjadi gembala yang ideal. Bisa enggak menggembalakan tetap, tapi tidak menjadi gembala yang ideal. Ada enggak pengikutnya? Bisa ada, tetapi susah mengalami perkembangan. Ataupun juga pertumbuhan gereja yang melejit ataupun meledak, ataupun terjadi ekspansi besar-besaran. Baik, saya akan tutup dengan statement begini. Gembala sidang yang ideal adalah orang yang terpanggil untuk memimpin kumpulan orang-orang percaya di sebuah gereja lokal dengan memberi makan. Jadi bukan gembala itu ya kalau tidak memberi makan ya. Menjaga, menuntun sampai tujuan akhir, yakni kehidupan kekal sebagaimana yang diharapkan. Tekanan utama bagi seorang gembala sidang adalah memberi makanan spiritual, menjaga secara rohani, menuntun kehidupan rumah tangga ataupun pribadi daripada jemaat itu sendiri. Gembala sidang merupakan jabatan yang terhormat dan mulia. Oleh sebab itu tidak boleh sembarangan orang yang menduduki jabatan itu. Tidak sembarangan organisasi memberikan jabatan gembala sidang. Ya. Orang yang tidak layak menduduki jabatan gembala sidang haruslah orang, maksudnya kalau orang itu tidak layak menjadi gembala sidang, semestinya tidak perlu dipaksakan. Nah, kualifikasi untuk menduduki jabatan gembala sidang itu jelas ya. Ada 3 tadi. Memiliki kedewasaan rohani. Penjelasannya saya sudah sampaikan kan? Kemudian menjadi pemimpin keluarga yang baik. Cakap mengajar firman Tuhan. Kenapa? Ini sangat dibutuhkan untuk mendewasakan kerohanian jemaat dan juga sekaligus mengantisipasi pengajaran sesat dari guru-guru palsu. Ya, terima kasih. Sekian presentasi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada the best host kita, brother kita. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk pemaparan materinya. Dan terima kasih untuk atensi pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertera di kolom chat. Langsung saja saya bacakan pertanyaan pertama dari Bapak Pendeta Yakob Rahmat. Shalom Bapak Pendeta Dr. Hanas, saya seringkali pelayanan ke Israel. Selalu
dipanggil abuna. Apakah kata abuna itu adalah bahasa Arab? Dan apakah artinya sama dengan gembala atau pastor? Terima kasih, and Tuhan Yesus berkati. Iya, sama ya itu. Tidak ada bedanya, bisa dikatakan the same meaning ya. Abuna, pendeta, hamba Tuhan. Satu predikat posisi yang sangat mulia secara spiritual, gitu ya. Terima kasih Pak Pendeta yang menyampaikan pertanyaannya. Setuju. Jadi brother dan sister yang mau ke Holy Land, silakan hubungin Pak Pendeta. Tadi Terima kasih. punya rumah di Israel yang pelayanan bolak-balik Israel ya, Pak Pendeta kita Michael. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk pencerahannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lili Kambe. Ya. Apakah cuma berlaku hanya buat gembala? Santun berkata, tidak emosi, dan lain-lain. Kalau pendeta bukan gembala, apakah pantas hamba Tuhan marah-marah, berkata tidak pantas, negatif, tidak pemaaf, masih banyak hal. Bagaimana pendapat Lester? Mohon pencerahannya. Thanks. Kalau seorang sudah diangkat jadi pendeta, mestinya tidak boleh marah-marah, tidak boleh berkata-kata negatif, maki-maki, menulis di sosmed ataupun juga kirim pesan yang kurang elok. Karena dia sudah menduduki jabatan sebagai seorang pendeta. Sebenarnya istilah pendeta itu hanya diperuntukkan bagi gembala, ya. Sebenarnya ya. Yes. Nah, tapi kalaupun ada pendeta yang tidak menggembalakan, ya tetap juga dia bisa disebut pendeta karena mungkin sudah dilantik di satu sinode ya. Jadi memang seorang pendeta itu menduduki posisi sifat karakteristik seperti gembala. Gitu ya. Sebab kalau dia pendeta pasti berkhotbah kan, walaupun dia tidak menggembalakan. Kalau dia pendeta kan pasti mengajar kan, walaupun tidak menggembalakan. Ya, terima kasih Bu Pendeta Lili. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk pencerahannya. Pertanyaan selanjutnya, saya bacakan dari Pak Edi Yonatan. Dr. Hanas mau tanya, syarat menjadi seorang gembala minimal sudah bertobat berapa lama? Ya, kalau saya melihat kepada diri saya, 3 tahun pertama saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu cinta mula-mula, on fire. Tiap hari saya baca Alkitab 6 pasal, berdoa 3 jam. Setiap hari saya pelayanan konseling 1 jam dengan gembala saya. 1 minggu 3 hari atau 3 kali doa puasa. Setelah 3 tahun itu saya mengalami pergulatan yang hebat, hampir meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi oleh karena tekanan, urusan kesulitan yang saya alami akibat menerima Yesus. Kemudian setelah 3 tahun, ini subjektif ya, ini pengalaman saya kan. Saya tamat SMA dan kuliah praktek 1 tahun, kuliah 4 tahun. Ya, jadi 5 tahun. 5 tahun itu saya sudah merintis jemaat di satu desa ya, di Sulawesi Utara. Kemudian saya tamat. Nah, dalam prosesnya ya, selama 1 tahun saya persiapan untuk ambil S2 sambil mengajar gitu ya. Saya kuliah 4 tahun untuk program Master of Theology di STT Indonesia Yogyakarta. Kemudian sambil pelayanan penggembalaan. Nah, kalau ditanya berapa lama, maka saya kira kalau 3 tahun itu masih riskan. Orang itu bertobat dia menjadi gembala ya, masih riskan. Sebaiknya di atas 5 tahun. Dan itu memang harus kelihatan buah-buah spiritualnya. Setidak-tidaknya dia sekolah teologi lah. Saya tidak berkata kalau orang tidak sekolah teologi tidak boleh menggembalakan ya.
tapi dia akan banyak mengalami benturan-benturan dalam doktrin, dalam pengajaran, ya. Kalaupun dia tidak sekolah teologi, ya, secara formil sebutlah tidak mendapatkan atau belum mendapatkan gelar sarjana teologi, setidak-tidaknya dia cenderung suka belajar bersama dengan orang-orang lain dalam komunitas, ya, seperti pada malam ini ikut webinar, kemudian dia juga banyak belajar. Kenapa? Ini sangat dipentingkan di dalam plan penggembalaan. Tidak jaminan loh orang sarjana teologi itu punya hati gembala. Begitulah, ya. Tapi orang yang punya hati gembala itu jauh lebih baik dibanding dengan orang yang sarjana teologi yang tidak punya hati gembala. Tidak sarjana teologi bisa nggak jadi gembala? Bisa. Ya, bisa, bukan tidak bisa, karena pelayanan itu adalah panggilan. Nah, sarjana teologi bukan merupakan jaminan, tapi bagi orang yang baru bertobat terima Tuhan, salah satu yang bisa kita lihat di dalam dirinya, dia tamat dari sekolah teologi. Ya, supaya dia melayani tidak mengalami benturan. Saya ulangi, sarjana teologi tidak jaminan untuk jadi gembala yang baik. Gembala yang ideal bisa saja bukan karena dia sarjana teologi, tapi dia punya panggilan, dia merendahkan hati, dia mau melayani, terpanggil dengan kesulitan yang ada, sambil melengkapi diri, apakah melalui kursus-kursus, apakah melalui sekolah ministry, apakah melalui webinar-webinar dan sebagainya, itu masih jauh lebih baik karena dia punya panggilan dibanding dipaksakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk pencerahannya. Pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan dari Bapak Mayor Agusno. Shalom Dr. Hanas. Gembala yang baik memiliki sifat dan karakter seperti Kristus dan tetap konsisten mengajarkan firman Tuhan kepada umat. Yang menjadi pertanyaan, mengapa ada beberapa hamba Tuhan yang pada akhirnya pengajarannya menyesatkan atau tidak alkitabiah dan pada akhirnya menjadi murtad? Mohon pencerahannya. Terima kasih Dr. Hanas. Hamba Tuhan itu manusia, ya. Yang pertama, penyebab orang murtad itu, walaupun saya tanda kutip menyetujui, artinya saya bukan ada pada posisi yang mempercayai orang itu murtad, namun itu butuh kajian yang lebih lanjut lagi, ya. Jadi statement saya ini jangan dibuat titik dulu, perlu penjelasan yang lebih lanjut. Begini, orang itu menjadi hamba Tuhan mestinya harus memenuhi kualifikasi spiritual, betul-betul sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bagaimana mungkin dia murtad? Gitulah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia harus punya pemahaman yang benar tentang Alkitab. Kalau dia punya pemahaman yang benar tentang Alkitab, bagaimana mungkin dia meninggalkan keyakinannya terhadap Alkitab? Ketiga, dia harus punya komunitas. Nah, seperti kita pada malam ini sebenarnya, sadar atau tidak, sedang membangun kekuatan spiritual melalui komunitas webinar. Gitulah. Jadi dia harus punya komunitas. Komunitas hamba-hamba Tuhan. Nah, ketika orang itu belajar Alkitab seperti pada malam ini, itu dia punya komunitas. Bisa TikTok, bisa WA, apalagi kalau dia masuk sekolah teologi begitu, ya. Nah, kemudian yang perlu juga diperhatikan itu ada orang terlalu pede. Terlalu pede membahas hal-hal yang sangat sensitif. Misalnya tentang Allah, tentang Roh Kudus, tentang akhir zaman, ya, dan lain sebagainya. Yang semestinya itu dia tidak bahas atau ajarkan kepada orang lain karena dia pemahaman firman itu bersifat praktikal, bukan bersifat doktrinal. Begitulah. Itu penting sekali. Jadi kalau dia sudah mengajarkan Alkitab kemudian meninggalkannya, saya susah memahami apabila dia memahami secara komprehensif atau kohesif. Komprehensif itu artinya menyeluruh, kohesif itu artinya saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, itu mungkin alasannya, ya. Jadi pemahaman tentang Kristus kurang strong, kemudian
dia cepat, terlalu cepat, dipromot oleh denominasi atau gereja lokal, kemudian dia tidak memiliki komunitas. Itu penting ya. Kita ini kan mestinya apa? Digembalakan oleh gembala juga. Artinya gembala itu perlu digembalakan loh. Bukan karena dia gembala sehingga tidak perlu digembalakan. Gembala itu harus digembalakan juga. Harus ada orang yang menjadi bapak rohani bagi dirinya yang menolong dia supaya dia semakin bertumbuh di dalam Tuhan, berakar dan berbuah. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk pencerahannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Soneta Sihaan. Dr. Hanas hendak bertanya, dalam gereja lokal, kita setuju bahwa gembala sidang itu juga punya kekurangan atau bisa saja berkarakter tidak baik. Pertanyaannya, perlukah dalam gereja lokal tersebut adanya posisi penasehat yang berfungsi untuk mengingatkan gembala bila melakukan hal-hal yang tidak tepat atau menegur bila gembala sidangnya salah atau ada yang tidak alkitabiah pengajarannya. Dan pertanyaan kedua, ada banyak orang berpendapat bahwa bila hendak bergereja lokal, pilihlah gembala sidang yang dari sisi ekonomi itu baik alias tidak berkekurangan. Karena katanya jika gembala sidangnya saja berkekurangan dalam keluarganya, bagaimana mengurus jemaat dengan latar belakang yang berbeda? Akibat dari kekurangan si gembala sidang itu akan mentransfer ke jemaatnya. Padahal si gembala sidang tersebut cukup baik karakternya. Bagaimana Dr. Hanas? Apakah pandangan ini benar? Mohon pencerahannya. Yang pertama, gembala sidang itu bukan pemimpin one man show atau superstar. Gembala sidang itu butuh teman sahabat yang mendampingi. Dalam hal ini apakah namanya penatua atau majelis. Tapi penatua itu sifatnya mengayomi. Mengayomi itu tidak bermakna membiarkan kalau dia salah. Kalau dia salah, dia perlu dinasehati, dia perlu ditegur dengan baik. Tetapi juga teman atau pendamping, penasehat ataupun majelis ini juga harus memberikan pujian kepada gembala sidang, harus memberikan apresiasi kepada gembala sidang. Jadi jangan cari kelemahan-kelemahannya gembala sidang doang. Harus juga menguatkan gembala sidang ketika lemah. Gembala sidang bisa lemah enggak? Bisa. Ketika gembala sedang lagi tertekan, ketika gembala sidang lagi ditolak, ketika gembala sidang ada pada posisi yang berat. Nah, dia perlu itu dikuatkan, diteguhkan, diberikan penghiburan, ditopang, diyakinkan bahwa dirinya tidak sendiri, tapi ada orang lain yang bersama-sama dengannya, ada pemimpin, ada penasehat yang luar biasa untuk membantu dia. Gitu loh. Maka dia menjadi gembala sidangnya apa? Yang strong. Nah, ada gembala sidang yang strong, yang kuat itu melakukan pelayanan dengan sendiri. Tapi harus ada yang bersama-sama dengan dirinya. Yang kedua, saya menolak yang namanya transfer kemiskinan ataupun transfer kekurangan. Itu tidak ada. Ya, tidak ada. Gembala sidang sekalipun berkekurangan, sebut saja cukuplah, jangan berkata kekurangannya, cukuplah. Itu tidak masalah, asalkan dia tidak menjadi hamba uang. Asalkan dia tidak menjadi hamba Tuhan yang minta-minta. Begitu. Jangan dianggap loh gembala yang kaya raya itu tidak tersentuh dengan keuangan. Saya tidak berkata gembala yang kaya itu pasti ngambil duit gereja, tidak. Tetapi tidak ada yang kebal. Mau kaya, mau tidak kaya, gembala sidangnya itu tidak ada yang kebal dengan duit. Begitulah. Itu sebabnya gembala sidang yang kaya tidak jaminan. Gembala sidang yang pas-pasan tidak jaminan juga.
Tapi saya menolak kalau selalu diidentifikasi gembala yang pas-pasan itu akan terspirit nanti, tertransfer nanti, semacam ada spirit roh kekurangan menyebabkan jemaatnya itu menjadi kekurangan alias tidak berkelimpan. Oh, keliru banget. Keliru banget. Ini satu pemahaman yang salah. Tidak boleh ditumbuh kembangkan. Dulu, zaman-zaman saya dulu, tahun 70-80-an, 90-an lah, itu pemimpin rohani justru berkata sama saya, gembala sidang itu semakin miskin, semakin rohani. Pakai baju putih, celana hitam, satu dasi, tidak ganti-ganti, justru semakin bagus. Kenapa? Karena tidak tersentuh dengan hal-hal yang duniawi. Saya tidak berkata itu 100% benar. Ya, ada salahnya juga, gitu ya. Tetapi yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini, tidak semua gembala sidang itu yang berkekurangan tidak patut diikuti. Jangan-jangan dia berkekurangan karena banyak memberi. Jangan-jangan dia berkekurangan karena jemaatnya belum dewasa dalam soal memberi. Jangan-jangan dia berkekurangan karena memang jemaatnya orang-orang yang sederhana, yang juga pemberiannya dapat dikatakan tidak terlalu signifikan untuk bisa membantu kehidupan keluarga. Jangan-jangan kekurangan justru karena gembalanya sempoyongan cari duit dan tidak bisa menggembalakan dengan baik. Begitulah. Jadi ini harus diperhatikan. Dan memang, maaf ya, gembala sidang yang sungguh-sungguh dalam pelayanan pastoral, dari latar belakang bukan pengusaha, saya hampir dapat katakan susah kita melihatnya dia menjadi kaya dalam pelayanan penggembalaan. Kenapa? Karena dia pasti membagi apa yang dia punya. Dengan demikian, bukan berkecukupan, mungkin ada kelebihan tapi tidak terlalu mewah, tidak terlalu banyak. Gitu kan? Kenapa? Gembala sidang itu kan hebatnya apa? Menghidupi ajaran-ajarannya. Bukan menekan orang lain untuk mengajarkan apa yang diajarkan, sementara dia menuai apa yang dilakukan orang lain tetapi dia tidak melakukannya. Bukan begitu. Gembala sidang yang hebat, yang ideal, menghidupi ajaran-ajarannya. Dan siap ditegur bila salah, tapi juga jangan lupa dipuji, didampingi, diteguhkan, dikuatkan oleh pemimpin yang ada di sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Hanas. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk pencerahannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tohab Aritonang. Kalau untuk ideal dari segi jumlah untuk efektivitas seorang gembala, berapa jemaat yang semestinya, Pak? Nah, kita tidak bicara jumlah, tetapi yang paling penting itu bagaimana pelayanan penggembalaan itu bisa dilakukan dengan maksimal. Contoh, kalau jemaatnya 100 orang, dia tidak bisa memimpin sendiri. Kacau itu kalau dia sendirian. Mestinya dia punya wakil. Istilah kerennya sekarang ini, ada gembala jemaat, ada gembala kul, gitu misalnya gitu ya. Ada gembala komsel, gitu loh. Itu yang benar. Gitu ya. Kenapa saya perlu katakan demikian? Sebab konsekuensi dari penggembalaan yang excellent itu jemaat semakin bertambah dan orang tidak mau pindah dari gereja itu. Perhatikan, gembala-gembala yang sudah lama menggembalakan umumnya itu akan mengalami pertumbuhan. Kenapa? Salah satu kualifikasi gembala yang ideal itu dia bertahan lama di satu tempat untuk penggembalaan tersebut. Nah, semakin lama dia menggembalakan di satu tempat, maka orang akan melihat itu sebagai dedikasi. Gitu. Nah, ketika orang itu sudah menjadi cocok dengan gembala itu, maka jumlahnya itu tidak berkurang melainkan semakin bertambah.
kita sebagai gembala itu tidak bisa menolak orang untuk bersama dengan kita dalam satu ibadah atau menjadi anggota jemaat kita. 100, 200, 200, 400, 400, 800, 800, 1600 dan meningkat terus toh. Cuma menjadi satu kekeliruan ketika seorang gembala tidak punya rekan yang bisa melakukan pelayanan penggembalaan itu. Nah, gembala juga itu tidak perlu istilahnya langsung turun ke lapangan untuk menemui seluruh jemaatnya. Bukan berarti tidak boleh. Dia perlu melakukan pendelegasian dengan baik. Ada yang berkata pemimpin 10.000, pemimpin 1.000, pemimpin 100, pemimpin 10. Nah, ada yang kata begitu kan? Nanti tinggal dilihat kalau pemimpin 10 di dalam kepemimpinan itu ada masalah tidak bisa diselesaikan, dinaikkan ke atas. Gitu kan? Terus ke atas, ke atas, ke atas, sampai klimaknya nanti kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan dan signifikan, ketemulah dengan pemimpin the top leadernya yang adalah gembala sidang. Begitu ya. Tapi saya menyarankan, sebaiknya kalau Yesus memberi contoh 12 orang, maka ketika ada 12 orang, bisa dipimpin oleh seorang gembala. Ketika lebih dari 12 orang, setidaknya sudah ada satu orang yang mendampingi. Gitu ya. Kalau ingin supaya semuanya ini terlayani dengan baik. Ya tidak mudah untuk melakukan itu, karena tentu akan ada gesekan-gesekan, tapi lihatlah bahwa ini semua panggilan yang membuat kita membesarkan hati. Jangan khawatir. Yang sangat berbahaya, maaf ya, itu di gereja-gereja kontemporer ataupun gereja-gereja karismatik kan. Ketika jemaat menjadi besar, dan ada banyak pemimpin-pemimpin yang diangkat, maka jika terjadi konflik, kecenderungannya terjadi yang namanya pemekaran yang dipaksakan. Saya tidak sebut istilah perpecahan, tidak enak lah. Pemekaran yang dipaksakan. Walaupun saya juga melihat ada sesuatu yang positif. Jumlah 1.000 berkurang menjadi 500, dari satu local church menjadi 2 local church, tapi yang 500 ini kembali dalam kuasa kekuatan Tuhan, gembalanya kedua-duanya merendahkan hati, berdoa hidup kudus, maka yang 500 masing-masing ini berkembang menjadi 600 masing-masing, menjadi 700 masing-masing, sampai kedua-duanya menjadi 1.000 masing-masing lagi. Akhirnya kedua-duanya berkembang 1.000 jadi 2.000, yang awalnya cuma 1.000 di satu local church, sekarang menjadi 2.000 di 2 local church, masing-masing 1.000. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk pencerahannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Medi Sihombing. Shalom Dr. Hanas, termasukkah pelayan di gereja harus memiliki sifat ini? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Jadi kualifikasi ideal gembala sidang itu semestinya juga dimiliki oleh para pelayan. Ya. Walaupun itu tuntutan untuk gembala sidang ya. Ya, selanjutnya. Terima Ya, kasih Pak pertanyaan Hanas. selanjutnya dari Ibu Sriati. Shalom Dr. Hanas, terima kasih untuk materi malam ini. Saya sangat mengamini dari paparan Bapak, karena saya sendiri mengalami hal-hal seperti dipaparkan tadi, selalu menghadapi masalah pelayanan dan pribadi jemaat, sangat memerlukan hikmat untuk menyelesaikan, bahkan harus menangis di hadapan Tuhan untuk berseru, minta penyertaan Tuhan dalam menghadapi masalah, dan saya merasa bahwa semakin banyak menghadapi masalah, semakin kuat dan mengalami penyertaan Tuhan. Ya, terima kasih untuk sister kita Sriati ya, Ibu Pendeta Sriati ya. Penggembalaan itu memang lebih banyak hubungan dengan Tuhan, relationship-nya ya. Kalau tidak, apa ya, tepar istilahnya gitu ya. Tepar itu apa? Kalah. Karena ini nggak bisa dihadapi dengan kekuatan kemampuan manusia ini ya.
harus dengan kemampuan kekuatan Tuhan sekaligus membentuk diri kita sebagai gembala. Terima kasih. Ya, selanjutnya dari Ibu Anneke, Pak Hanas, saya hanya memberi point of view saja bahwa agar gembala sidang lebih baik berfokus pada penggembalaan sehingga bisa maksimal membina kehidupan spiritual jemaat. Sebaiknya beliau juga tidak mengurus hal-hal yang manajerial. Sudah seharusnya ada seorang profesional yang menghandle manajemen gereja agar bisa maju dan berkembang pada tempatnya. Terima kasih. Bisa, sangat setuju apa yang disampaikan oleh Ibu Anneke ya. Itu terjadi pada gereja-gereja mainstream ya. Gereja-gereja arus utama ya. Bahwa gembala sidang itu memang tekanannya adalah melayani kehidupan jemaat yang bersifat spiritual gitu ya. Hal-hal yang bersifat pastoral. Nah, namun juga harus disadari ada gereja juga ternyata yang segala sesuatunya dimulai dari gembala. Ya kan? Bahkan ada gereja yang luar biasa, dia menyebut sebagai gereja, cuma istri, anak, dirinya sebagai suami. Gereja. Belum ada jemaat. Gitulah. Sehingga ini gembala harus mengupayakan gedung sendiri, mengupayakan pemain musik sendiri, segala sesuatunya sendiri. Memulai dari tidak ada. Karena panggilan Tuhan, kan? Jadi inilah yang disebut dengan apa? Hamba Tuhan berjiwa church planting. Dia menjadi church planter, menanam gereja. Nah, itu saya tidak katakan benar jika tidak boleh menyentuh manajerial, tetapi kalaupun juga dia menyentuh hal yang bersifat manajerial, semestinya dia kontrol saja. Kontrol, tapi tidak berarti dia tidak boleh intervensi. Dalam artian, dia tetap fokus pada hal yang spiritual, tapi dalam hal manajerial, dia juga perlu diajak meeting, dia juga perlu diajak berkontribusi, walaupun yang manajerial itu lebih banyak dikerjakan oleh, sebutlah dalam hal ini kaum awam. Kenapa? Karena saya terbuka saja. Mungkin dia sudah menjual harta kekayaannya semua, karena saya mendapati beberapa hal gitu. Ini bukan cerita omong kosong ya. Suatu ketika saya pelayanan penggembalaan di Sulawesi Tengah. Saya tanya kepada gembalanya, apa yang membuat gereja ini maju? Gereja ini bagus seperti ini. Iya Pak Pendeta. Dulu bapak saya yang jadi gembala, tapi jemaatnya kecil. Ya ada di satu tempat yang sederhana ya, seperti apa ya, tempat yang tidak layak untuk digunakan untuk ibadah lah. Kemudian bagaimana ceritanya bisa jadi begini? Ya saya pensiun muda Pak Gembala, Pak Pendeta. Saya diundang khotbah waktu itu. Saya pensiun muda. Maksudnya gimana? Saya pensiun muda dari bank, kemudian seluruh apa yang saya dapat selama saya bekerja, pesangon saya, rumah saya jual. Terus Bapak apain? 100% saya pakai untuk pelayanan ini, saya beli tanah, saya bangun. Dan saya tidak punya apa-apa lagi, kecuali gereja ini. Jadi bisa dikatakan 95% seluruh operasional gereja ini, pembangunan gedung dan fasilitasnya, ya Tuhan berkati saya sehingga saya pakai itu untuk membangun ini. Nah itu sebabnya ada gereja-gereja tertentu, saya tidak mau mengatakan apakah gereja itu dan tanah itu atas nama person, tetapi biasanya itu diturunkan dari suami ke istri, istri ke anak. Dan menurut hemat saya, jika itu memenuhi kualifikasi dan tidak melanggar aturan spiritual, sah-sah saja. Itu berbeda dengan jemaat yang sudah ada dan membutuhkan pendeta. Jadi ada dua jenis pelayanan penggembalaan ya. Gembala itu ada dua.
Satu gembala yang ada jemaat, pelayanan yang ada jemaat tidak ada gembala. Yang kedua ada gembala tidak ada jemaat. Itu dua model yang harus dibedakan. Terima kasih, Ibu Anke. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk pemaparannya. Selanjutnya akan saya bacakan pertanyaan Ibu Sriati. Pertanyaan saya, ada seorang pendeta yang penakut. Dengan orang mati takut, lewat kuburan takut, menghadapi masalah takut, sehingga melimpahkan kepada orang lain bila ada masalah. Selalu curiga dengan orang di sekelilingnya. Kalau seperti ini tipe gembala yang bagaimana Pak Hanas? Atau kalau saya sebagai teman, bagaimana memotivasi gembala yang seperti ini? Iya, dibantu pemahamannya. Itu dalam ilmu konseling dia ada misbelief itu. Ada pengertian atau keyakinan yang salah yang perlu dibenahi itu. Nah, kalau dia takut segala-galanya takut, apa yang dia mau khotbahkan kira-kira ya? Bagaimana orang bisa menilai dirinya sebagai hamba Tuhan, yang bisa mengusir setan, yang bisa harus ambil risiko, tidak harus selalu melimpahkan masalah kepada orang lain. Harus disampaikan kepada beliau bahwa dirinya pemimpin. Jadi bukan orang yang dipimpin. Bagaimana seorang pemimpin tidak ada di depan dan tidak berani mengambil risiko dan tidak menjadi contoh. Gitu ya. Berat sekali menjadi pemimpin atau gembala yang demikian. Dia akan kehilangan pengikut itu ya. Dan pelayanan penggembalaan tidak akan berjalan normal. Di kuburan takut setan, takut kegelapan, ada masalah dia limpahkan kepada orang lain, selalu curiga. Wah, itu sesuatu yang perlu dibenahi, ditolong sama dia. Mungkin dia perlu bantuan konseling saya kira ya, supaya bisa terbantu ya, didampingilah Ibu Sri ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk pencerahannya. Untuk saat ini, saya persilakan waktu dan tempat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Hanas. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Pak John. Oke, Pak Pamera Gusno, silakan. Dr. Hanas, materi ini sangat memberkati saya secara pribadi dan semakin melengkapi kita untuk semakin fokus melayani Tuhan. Saya mengambil dasar pertanyaan saya ini dari Filipi pasal 1 ayat 21, Pak. Ya. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Pasal 21 mengatakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Begini, Pak Dr. Hanas, ya. Kita ini kan hamba-hamba Tuhan, artinya konteks dari firman Tuhan ini apa yang dikatakan oleh Paulus, pasti artinya kita tetap fokus kepada Kristus, konsisten yang sudah disampaikan tadi, tetap konsisten dalam pelayanan, jadi teladan hidup bagi semua orang. Lalu mati adalah keuntungan, artinya tidak terus kita menghadapi pelayanan ini mulus-mulus begitu saja. Pasti ada bahaya, ada tantangan, persoalan itu pasti ada. Dan pada akhirnya kalau kita belajar, sama-sama belajar, banyak para rasul, para nabi, gereja mula-mula, pada akhirnya kan tragis hidupnya. Matinya itu, meninggalnya itu ngeri. Banyak yang dipancung seperti Paulus, digoreng dan sebagainya. Artinya begini, kalau di tengah-tengah pelayanan, kita ini hamba Tuhan tidak lepas dari bahaya, artinya mungkin dari jemaat itu sendiri kita ada jebakan-jebakan, atau terkadang kita harus menghadapi fitnah yang realitanya tidak nyata, tidak terbukti. Lalu bisa saja kita bisa dibawa ke ranah hukum, pidana dan sebagainya.
Bagaimana sikap kita sebagai hamba Tuhan yang baik, yang ideal ini menghadapi hal-hal seperti itu? Apakah patut kita kembali melabrak jemaat itu atau bisa kita perkarakan dia kalau situasinya konteksnya jemaat kita sendiri? Mohon pencerahannya Dr. Hanas. Terima kasih. Selama fitnah itu tidak dibawa ke pengadilan, ya, maka sebaiknya itu menjadi masalah internal di lokal jemaat itu. Kecuali fitnah itu sudah sampai dibawa ke ranah hukum, maka saya kira artinya sudah tidak ada toleransi, negosiasi yang bisa dilakukan, kan? Seorang hamba Tuhan difitnah, ini ceritanya gitu kan Pak ya? Difitnah, tapi apabila fitnah itu masih di local church, bukan berarti kita tidak bersikap membela dalam artian menyampaikan kepada orang lain. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kita jawab itu fitnah tidak terbukti. Tapi juga sebaiknya jangan melakukan penyerangan secara sporadis kepada yang memfitnah. Kenapa? Justru dengan tidak feedback melakukan perlawanan yang kuat, yang keras, slow saja, itu menjadi kekuatan di mana jemaat bersimpati kepada kita. Artinya kita menunjukkan satu sikap yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu dulu ya. Jadi artinya ini masih berlaku di intern local church kan. Tapi bila itu sudah sampai di ranah hukum di pengadilan, gitu ya, bukan karena Bapak loh, ataupun karena gembala loh, tapi jemaat ini yang membawa ke ranah pengadilan, maka sebagai gembala sidang harus, tidak boleh tidak, juga mencari pembelaan. Carilah pengacara-pengacara ya yang bisa menolong. Dalam artian membuktikan bahwa itu tidak benar untuk menjaga nama baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena umumnya di Indonesia ini, umumnya loh ya, ketika orang masuk di dalam penjara, ya, itu sudah pasti dipastikan secara umum dinilai bersalah. Dinilai apa? Terbukti bersalah. Jadi secara umum itu dalam logika kita, apakah pendeta atau siapa, ketika dia masuk dalam penjara itu apa? Dia melakukan kejahatan yang melawan hukum, gitu kan? Sehingga dia ada di dalam penjara. Nah itu sebabnya, semasih bisa diselesaikan di lokal, diselesaikanlah. Ya. Dengan tidak melakukan perlawanan loh ya, yang sporadis. Tenang, keep silent. Tidak berarti tidak membela loh ya, kalau ditanya menjawab. Tapi tidak melakukan penyerangan. Namun kalau sudah sampai di bawah pengadilan oleh jemaat sendiri, saya kira gembala harus ambil keputusan untuk membela diri. Mencari pengacara untuk menolong. Bahwa apa yang disampaikan oleh jemaat itu hanyalah fitnah. Terima kasih Pak. Terima kasih Dr. Hanas. Ya, terima kasih Dr. Hanas untuk pencerahannya. Selanjutnya saya silakan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang bertanya langsung dengan Dr. Hanas. Waktu sudah tepat, saya persilahkan. Ya, Pak Hanas, selamat malam. Selamat malam Pak Hari. Ya, saya mau bertanya Pak. Ada, saya sebut teman ya Pak, teman sepelayanan. Ini mengikuti pusat Pak. Ya. Pusat ini melarang lokal untuk mengadakan doktrin seperti semacam gereja-gereja pada umumnya. Ditiadakan, doktrin ditiadakan, tata tertib ditiadakan. Maksudnya kerapian seragam atau itu harus ditiadakan. Perpuluhan ditiadakan. Ini gereja baru merintis Pak Hanas. Saya hanya diminta memantau karena saya adalah anggota gereja lain, saya suruh memantau dan bagaimana cara membangunnya Pak Hari supaya rapi. Bagaimana menurut Pak Hanas? Ini seorang gembala, apakah saya bisa untuk memberikan advice untuk
hal-hal yang tidak mungkin, semacam perpuluhan kok ditiadakan. Makan apa beliau? Sekarang mulai berkeluh kesah ini tentang keuangan Pak Hanas. Terima kasih. Iya, begini. Lagi-lagi ini sesuatu yang sebenarnya tren sekitar 10 tahun belakangan inilah ya. Perpuluhan tidak perlu melayani berdasarkan pimpinan Roh Kudus saja. Tidak perlu mengikuti keteraturan yang ada, tidak perlu melakukan sesuatu yang tertib. Nah, ini satu gejolak-gejolak dalam pelayanan yang perlu ditertibkan. Jadi Bapak berwenang untuk melakukan itu. Bukan bermaksud untuk menekan dia, tapi sebenarnya menolong dia. Perlu diberitahu kepada dia bahwa kenapa kok kita bantu, kenapa kok kita tegur kamu, kenapa kok kita nasihati kamu. Ingat loh ya, tekanannya ini bukan mengekang, mengendalikan, menguasai kamu, tidak. Tapi ingin menolong dan saya ini datang sebagai teman atau sahabat. Gitu ya. Di dalam kebersamaan itu tidak bisa tidak ada aturan. Begitulah. Orang yang mau besar itu karena dia mengikatkan diri pada peraturan yang sama sehingga menjadi besar. Begitu. Saya mengerti apa yang Bapak katakan sampai perpuluhan tidak boleh. Jangan-jangan yang ngomong itu perlu dicek juga. Yang ngajarkan tuh jangan-jangan dia sudah sangat berkelimpahan, jemaatnya tidak lagi ngasih perpuluhan doang, lebih dari perpuluhan jangan-jangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang ngomong itu jangan-jangan juga punya bisnis yang besar, yang miliaran. Jadi kalau jemaat kasih 100 juta bisa disebut apa receh. Jangan-jangan loh ya, tidak menuduh tapi jangan-jangan. Nah, ketika pernyataan-pernyataan itu diadopt, itu kan beda situasi kondisinya. Kalau orang yang ngomong tadi tidak perpuluhan karena dia sendiri jadi gembala diam-diam jadi pengusaha, di mana-mananya tak duit, dia tidak butuh duit perpuluhan dari jemaat. Karena dia sudah diberkati secara berkelimpahan. Ada beberapa orang kaya yang betul-betul dapat dikatakan mensupport pelayanan dia dan dia juga pengusaha. Nah, ketika dalam pelayanan gereja lokal perpuluhan tidak ada, maka pertanyaannya apakah itu benar? Ya keliru. Perpuluhan itu intinya dalam perjanjian lama memang bukan menggantikan penebusan Yesus, setuju. Tapi itu harus tetap dilakukan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau jemaat itu istilahnya merintis, jangan dikasih tahu, persembahkan seluruhnya. Mau makan apa dia? Ya kan? Nah, kalau dikasih tahu perpuluhan masih masuk akal, dia bisa melakukan itu. Itu ya. Jadi jangan dibiarkan, Pak. Semakin dibiarkan, ini berbahaya. Kenapa? Saya khawatir dia hilang. Betul Pak. Bukan hanya perpuluhan, bahkan persembahan kolekta pun dia katakan jemaat kalau mau memberi silakan memberi, kalau tidak apa-apa. Seakan-akan dia itu sudah mampu berdiri begitu Pak. Jemaat ditantang seperti itu ya banyak kan lewat Pak biasanya. Terus pada kenyataannya dia juga hidupnya pas-pasan. Hidupnya pas-pasan Pak. Hati-hati. Jangan sampai dia melakukan sesuatu di luar karena tidak bisa menarik lagi pernyataannya yang sudah dia gembar-gemborkan itu, akibatnya